Silakan. Yang mau share screen siapa? Gimana share screen siapa jadinya? Mbak Rizka mungkin? Mau nggak mau? Kita di sini belajar yang Mbak. Kelihatan nggak? Nah ya, Kelihatan nggak? apa itu? Soal UAS. Demi apa langsung soal luas banget kita. Langsung aja, kita di materi Pak Banar. Berarti mulai halaman 51 aja ya. Boleh. Halaman 51. Nyimak dulu ya. Oke. Nanti sekalian latihan gitu nggak Mbak kita Mbak? Iya, nanti coba ngerjakan soal UAS saja ya. Oh ya langsung ya. Oh. Oke. Ini halaman ini langsung definisi yang 421. Mbak Rizka tapi kayaknya masih ada yang sholat deh Mbak. Oh, tunggu dulu ya. Nggak tahu, aku sih sudah Mas Gan mungkin Mas Rom. Halo, ayo guys, ayo sorry. Langsung aja ya berarti. Mbak Siska belum ada kabar. Mbak. Tapi ini udah direkam kan ya Mbak? Udah. Gimana telepon Mbak Sis atau langsung? Terserah Mbak Rizka aja gimana Mbak Rizka? Atau langsung aja Mbak boleh? Mulai aja nggak apa-apa Mbak. Mulai aja Mbak. Kasihan Mbaknya. Mulai aja ya. Siap. Oke. Nanti buka buku halaman 51 yang definisi 421. Nah, definisi 421 ini definisi dari UNHU. Kita tulis ulang biar lebih jelas. T bintang disebut G theta jika yang pertama bintang adalah estimator tak bias theta. Kita kan tahu definisi estimator tak bias. Kan disebut estimator tak bias jika ekspektasi bintangnya sama dengan theta. Berarti ini dengan kata lain, definisi estimator tak bias, ET bintang dengan theta. Nah, yang kedua, estimator T untuk sembarang T estimator tak bias lainnya dari G theta berlaku partai bintang kurang dari sama dengan partai untuk setiap theta.
Ini artinya variasi dari T bintang adalah yang paling minimum. Nah, dari sini kita tahu T bintang disebut ungu jika memenuhi pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kemudian kita lanjut ke teorema 422 halaman 52. Ini kita tulis ulang. Diketahui X1 sampai Xn sampel dengan densitas Fx theta. Dan Dx sembarang estimator dengan ETX-nya terdiferensial dalam theta. Jika Fx theta-nya memenuhi persamaan 421, maka ATX-nya lebih besar sama dengan divided theta ETX kuadrat per ekspektasi log F theta per do theta. Nah, ini tuh sebenarnya ada kuadratnya. Soalnya kalau dilihat di pembuktian yang halaman 53, di akhir pembuktian itu muncul kuadratnya. Berarti seharusnya yang di teorema 422 ini ada kuadratnya di sini. Nah, kemudian kita... Yang itu yang Mbak Rizka? Kenapa? Yang sama kayak Pak Banar tulis kemarin ya? Iya. Silakan lanjut Mbak Rizka. Kemudian akibat 423. Ditulis ulang, diketahui X1 sampai Xn ID dengan densitas Fx rek theta. Dan Tx-nya barang estimator dengan ETX terdiferensial dalam theta. Kemudian jika Fx theta-nya memenuhi persamaan 421, maka RTX-nya lebih besar sama dengan divided theta ETX di kuadrat per N
dikali ekspektasi log fx theta per theta ini di kuadrat. Nah, gini. Nah, sekarang kita perhatikan apa bedanya teorema 422 sama akibat 423. Nah, di teorema 422 diketahui X1 sampai Xn itu sembarang sampel. Nah, sedangkan di akibat 423 diketahui X1 Xn-nya IID yang berarti ini independen. Nah, karena yang di teorema 422 ini X1 sampai Xn-nya hanya sembarang sampel, berarti untuk Fx tilde strek tetanya ini cuma bisa ditulis sebagai F X1, sampai Xn strek teta. Nah, sedangkan yang di akibat 423 karena X1 sampai Xn-nya ID, berarti Fx strek tetanya ini bisa kita tulis jadi perkalian F Xi strek teta. Nah, kemudian apa pengaruhnya kalau awalnya yang kita punya ini sembarang sampel, kemudian yang di akibat 42 ternyata X1 sampai Xn-nya ID, ternyata ini berpengaruh pada penyebutnya ini. Nah, kita lihat kalau yang di teorema 422 karena X1 sampai Xn sembarang sampel, dan kita hanya bisa menulis Fx strek tetanya sebagai ini, berarti di sini kita hanya menuliskan Fx tilde strek teta. Nah, kemudian karena di akibat 423 ini X1 Xn-nya IID dan ternyata Fx strek tetanya ini bisa kita nyatakan sebagai perkalian Fxi strek teta. Nah, ini kita menjadi memperoleh di sini Fx strek teta dan kemudian ekspektasinya dikalikan dengan N. Nah, kemudian di sini kan kita punya Tx-nya sembarang estimator. Nah, kalau Tx-nya sembarang estimator, berarti kan Tx-nya mungkin aja estimator yang bias, mungkin juga estimator yang tak bias. Nah, apa yang terjadi kalau misal Tx-nya yang sembarang estimator ini kita batasi menjadi Tx sembarang estimator yang tak bias saja. Nah, kita tulis di akibat 1. Ini akibat 1. Ini akibat dari akibat 423. Diketahui 1 sampai N-nya ini tetap IID dengan densitas Fx strek theta dan Tx-nya tadi yang sembarang estimator kita batasi jadi Tx-nya sembarang estimator tak bias jadi G theta. Ini sama dengan ITX-nya diferensial dalam theta. Nah, kemudian pernyataan ini nanti berubah jadi apa? Fx strek theta memenuhi persamaan 421 maka Tx-nya ini lebih besar dari apa? Nah, kita tahu kan kalau misal Tx-nya estimator tak bias, berarti ETX-nya sama dengan G theta. Nah, kita substitusikan ke ini yang di akibat 423 ini. Berarti kita peroleh I per G theta, G theta.
kuadrat. Nah, kemudian untuk penyebutnya, diperhatikan untuk penyebutnya ini, karena penyebutnya ini tidak tergantung dari estimatornya, karena di sini dilihat kalau di penyebutnya kan tidak ada sama sekali TX-nya kan. Nah, berarti penyebutnya ini tidak bergantung dari estimatornya. Kalaupun misal estimatornya ini diganti menjadi sembarang estimator tak bias, penyebutnya ini nggak bakal berpengaruh dan tetap aja ditulis N, E, log F, X theta per theta kuadrat. Nah, ini semua kan nggak lain adalah C, R, L, B. Nah, dan ini, buat yang pernyataan yang ini, bisa kita tulis begini. Lebih singkatnya berarti untuk setiap estimator tak bias berlaku T-nya lebih besar sama dengan CRLB. Nah, kemudian perhatikan untuk akibat satu ini. Akibat satu ini kan bentuknya implikasi. Ini fx theta memenuhi persamaan 421 ini disebut dengan syarat cukup. Nah, ingat kembali kalau misal kita punya implikasi P makaki, P ini disebut syarat cukup, dan Q ini disebut dengan syarat perlu. Nah, kemudian kalau kita punya teorema yang berbentuk P makaki, nah ini karena teorema pasti bentuk P makaki ini bernilai benar. Nah, kalau misal syarat cukupnya terpenuhi, yang berarti P ini bernilai benar, nah supaya implikasi ini bernilai benar, maka Q-nya ini harus nilainya apa? Kan berarti harus bernilai benar kan? Supaya jika P maka B hasilnya B. Nah, kemudian kalau misal P syarat cukupnya tidak terpenuhi, berarti P ini bernilai salah. Nah, kemudian Q-nya ini bernilai apa supaya pernyataan ini bernilai benar. Nah, supaya pernyataan ini bernilai benar, berarti kan ini bisa saja Q-nya bernilai benar atau Q-nya bernilai salah. Karena kan kita tahu kalau jika salah maka benar, hasilnya benar. Jika salah maka salah, hasilnya salah. Jika salah maka salah, hasilnya benar. Nah, yang berarti di sini kita dapat simpulkan jika syarat cukupnya terpenuhi, berarti syarat perlunya terpenuhi. Nah, tapi jika syarat cukupnya tidak terpenuhi, bisa jadi syarat perlunya itu terpenuhi, bisa jadi syarat perlunya itu tidak terpenuhi. Nah, kita perhatikan untuk yang akibat 1 tadi ya. Yang ini berarti syarat cukupnya fx rek theta memenuhi persamaan 421. Nah, kemudian kita punya pernyataan kalau misal syarat cukupnya terpenuhi, berarti artinya fx rek theta memenuhi persamaan 421, syarat cukup terpenuhi.
berarti syarat perlunya terpenuhi. Syarat perlunya yang ini. Partai akan lebih besar dari CRLB. Untuk setiap T, estimator yang tak bias. Nah, kemudian kalau misal syarat cukupnya tidak terpenuhi, berarti yang artinya fx theta ini tidak memenuhi persamaan 421. Syarat cukup tidak terpenuhi. Maka berdasarkan yang ini tadi, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin syarat perlunya terpenuhi, yaitu VART sama dengan CRLB. Atau mungkin juga syarat perlunya tidak terpenuhi, yaitu VART-nya kurang dari CRLB. Nah, kemudian ini sebenarnya yang fx theta memenuhi persamaan 421 ini pasti terpenuhi untuk sembarang anggota keluarga eksponensial. Fx theta anggota keluarga eksponensial ini pasti memenuhi persamaan 421. Nah, karena kalau misal anggota keluarga eksponensial pasti memenuhi persamaan 421, berarti berdasarkan akibat satu ini, partainya pasti lebih besar sama dengan CRLB. Ini kita punya pernyataan. Jika fx, ya, fx, datanya anggota keluarga eksponensial, maka partainya pasti lebih besar sama dengan CRLB untuk sembarang T estimator tak bias. Nah, kemudian untuk yang syarat cukup syarat perlu ini coba kita perhatikan contoh Pak Bandar yang kemarin yang contoh yang X berdistribusi seragam 0 theta. Nah, kita tahu kan kalau X yang berdistribusi seragam 0 theta itu bukan keluarga eksponensial. Dan lebih lanjut, ini tidak memenuhi persamaan 421. Nah, yang artinya dari akibat satu ini, karena tidak memenuhi persamaan 421, nah ini berarti kan syarat cukupnya tidak terpenuhi. Nanti apa yang terjadi dengan syarat perlunya? Kita coba cek. Ini berarti syarat cukup tidak terpenuhi. Nah, ternyata ketika dipilih T bintangnya sama dengan N per N plus 1 T, ini tak bias, diperoleh partai bintangnya ternyata kurang dari CRLB. Yang berarti syarat perlunya tidak terpenuhi. Nah,
Nah, di sini kita punya contoh ketika syarat cukupnya tidak terpenuhi, maka syarat penuhnya tidak terpenuhi. Sehingga yang di akibat 1 ini partai lebih besar CLLB ini pasti akan terpenuhi untuk fx theta yang memenuhi persamaan 421. Tetapi jika untuk fx theta yang tidak memenuhi persamaan 421, itu belum tentu berlaku partainya lebih besar sama dengan CLLB. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Aku mau nanya, Mbak. Ya. Nah, itu nilai T bintangnya N per N plus 1 kali T itu kayak gimana ya, Mbak? Idenya. Gimana yang mana? Yang pilih T bintang itu. Oh, yang ini. Idenya dari mana ya, Mbak? Ini aku juga nggak terlalu paham sih, soalnya kan ini pertama Paknya punya TX-nya max XI. Nah, tapi kan kita nggak tahu TX-nya itu bias atau enggak. Nah, kemudian akhirnya coba dicari fungsi TX yang merupakan estimator tak bias. Nah, kemudian ini nggak tahu kenapa tiba-tiba cari densitas TX. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu? Atau sama kayak yang ini ya, Mbak? Di halaman 56 itu menunjukkan bahwa N per N plus 1 kali Y itu estimator tak bias. Dengan cara kita pakai varian. Tapi enggak sih. Atau lanjut aja. Lanjut aja dulu, Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas mencari umpu dengan memanfaatkan CRLB. Kemudian kalau misal kita punya T bintang, estimator tak bias, nah ini berdasarkan definisi umpu, T bintang disebut umpu jika untuk setiap T estimator tak bias, maka berlaku part bintangnya kurang dari sama dengan part. Nah, kemudian berdasarkan akibat 1 tadi kita punya untuk setiap T estimator tak bias, maka berlaku CRLB kurang dari sama dengan part. Nah, apa yang terjadi kalau misal kita punya partai bintangnya sama dengan CRLB? Kalau kita punya partai bintang sama dengan CRLB, ini, maka
Maka berdasarkan akibat 1, karena partai bintangnya sama dengan CRLB, maka partai bintangnya kurang dari sama dengan partai untuk setiap estimator tak bias. Nah, kemudian berdasarkan definisi UMFU, karena partai bintang kurang dari sama dengan partai untuk setiap estimator tak bias, maka kita peroleh T bintangnya UMFU. Nah, berarti dari sini kita peroleh pernyataan jika partai bintang maka T bintangnya merupakan UMFU. Nah, menggunakan pernyataan ini dapat kita simpulkan cara mencari UMFU dengan memanfaatkan CRLB. Yang pertama, kita cari dulu T bintang estimator tak bias. Nah, kemudian langkah kedua, kita cek apakah partai bintangnya sama dengan CRLB. Nah, ketika partai bintangnya sama dengan CRLB, maka berdasarkan pernyataan ini, kita dapat simpulkan bahwa T bintangnya UMFU. Nah, apa yang terjadi kalau misal kita punya T bintang estimator tak bias, tapi ternyata partai bintangnya tidak sama dengan CRLB. Nah, boleh nggak kita langsung menyimpulkan T bintang bukan merupakan UMFU? Nah, itu kan karena partai bintang sama dengan CRLB, itu merupakan syarat cukup agar T bintang menjadi UMFU. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kalau misalnya syarat cukupnya tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menyimpulkan T bintang ini merupakan UMFU atau T bintang ini bukan merupakan UMFU. Jadi kalau misal kita punya T bintang estimator tak bias ya, ini kemudian ternyata partai bintangnya tidak sama dengan CRLB, maka tidak bisa disimpulkan T bintang ini merupakan UMFU atau bukan. Nah, dan ini ada yang mau didiskusikan dari cara mencari UMFU dengan memanfaatkan CRLB. Belum, Mbak, kalau aku. Mbak Rizka boleh ke atas sebentar nggak, Mbak? Ke atas sebentar, tadi agak tidak memenuhi persamaan pada satu syarat cukup tidak terpenuhi. Itu syarat cukup tidak terpenuhi yang contoh X seragam itu karena X itu bukan keluarga eksponen gitu ya, Mbak ya? Karena Iya. ya, makanya jadi syarat cukupnya itu tidak terpenuhi gitu ya, Mbak? Iya. Sebentar, Mbak, aku tak foto sebentar aja. Oke, selesai, Mbak. Makasih. Silakan lanjutkan, Mbak. Nah, ini materinya mungkin sampai sini aja, terus kita lanjut yang bahas UAS. Nah, ini yang soal nomor 1. Nah, ini ternyata kalau dicek soal nomor 1 itu sama dengan soal di buku Pak Bandar yang nomor 4 kalau nggak salah. Bentar lihatnya. Nomor 4 ya? Nomor 2, nomor 4. Oh iya. Nah, itu di pembahasan yang bukunya Pak Bandar itu, yang kunci jawaban, itu udah ada semua. Ngitung MLI-nya udah ada, ngitung CRLB-nya udah ada, terus buktikan kalau MLI-nya merupakan. Perlu dibahas nggak ya enaknya? Saya sih mau, Mbak. Kalau Mbak mau. Saya coba dibahas.
Kalau Mbak bersedia boleh banget Mbak. Bentar. Kita bahas soal UAS. Nomor 1, diketahuinya X berdistribusi normal 0 theta. X1 xn sampai xn-nya sampel random. Karena sampel random ini berarti pasti IID. Kemudian soal yang A, dari MLE dari theta. Kemudian diketahui kan XI-nya distribusi normal 0 theta. Berarti FKP-nya 1 per, langsung masukin aja berarti Mbak, 1 per theta akar 1 per 2 pi akar 2 pi theta dikali E pangkat min X kuadrat per theta. X kuadrat per 2 theta. Sebentar. Oh iya, X kuadrat per 2 theta, iya benar. Nah, kemudian MLE langkah pertama kita cari Fx tilde strike theta-nya dulu. Itu perkalian dari I sampai 1 sampai N Fx dari theta sama dengan 1 per 2 pi theta X kuadrat per 2 theta. Kemudian ini dikalikan sebanyak N kali, berarti menjadi 1 per akar 2 pi theta pangkat N. pangkat N per 2 gini ya, tulis ya. N per 2 tuh gimana tuh? Oh, ada akarnya maksudnya. Kan karena akarnya berarti kan pangkat setengah. Oke, Mbak. Nah, kemudian ininya berarti jadi min 1 per 2 theta sigma X kuadrat. Ya. Kemudian langkah ketiga kita pilih fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood-nya berarti L theta-nya sama dengan yang ini ya, berarti sama dengan langsung tak tulis 2 pi theta pangkat min N per 2. Pangkat min 1. L theta itu sama kayak fx itu ya, Mbak? Ya, L theta itu sama dengan Fx tilde strike theta. Dan langkah ketiga kita cari log L theta-nya. Log L theta sama dengan Berarti min N per 2 min N per 2 dikali 2 pi theta. Min kurang 1 per 2 theta sigma X. langkah keempat, selesaikan persamaan di log dengan 0.
Ini diturunkan berarti jadinya Jadi min n min n per 2. theta. Dikali. Turunan log 2 pi theta berarti kan 1 per 2 pi theta. Ya. Dikali turunan dari 2 pi theta terakhir jadinya 2 pi. Ya. kemudian yang ini diturunkan ada theta berarti Berapa 1 ya? per theta pangkat min 1 Terus kali theta ya bisa tuh pangkat kali min 2 itu. ini setengah sigma x sama dengan 0. Ya. Ini berarti bisa dicoret. Tinggal min n kali min jadi plus 1 per 2 theta kuadrat Kuadrat. Sama x i kuadrat. dengan 0 sama dengan. Kemudian yang negatif ini kita pindah ke kanan. Jadi 1 per 2 theta kuadrat x i kuadrat sama dengan n per 2 n theta. per Coret kan, Mbak? Coret. Bisa kan? Berarti ini kan bisa dicoret. Dicoret. Coret, tetanya dicoret. Ini kan jadi tinggal seperti theta. Sigma x i kuadrat sama dengan n. Berarti tetanya sama dengan sigma x i X i kuadrat. kuadrat per n. Nah, ini berarti kita sudah dapat MLI dari theta adalah ini theta topi sama dengan sigma x i kuadrat per n. Yang salah udah selesai, terus lanjut ke soal B. Cari kumpulnya ya, Mbak? Cari CRLB. Nah, kemarin kan sama Pak Bandar kita diajari 2 definisi CRLB. Ya. Definisi yang CRLB sama dengan DG theta. E ini dulu X theta per theta ini di kuadrat. Nah, kemudian definisi yang kedua sama dengan DG theta per theta kuadrat. N ya, Pak? dua kuadrat yang itu kuadrat log X theta per theta kuadrat. Nah, ini kapan kita pakai yang definisi 1, kapan kita pakai definisi 2? Nah, ini itu ada di buku tanggal halaman 5424. Nah, ini kan diketahui kalau misal yang buku halaman 54 5424. Jika fx datanya memenuhi yang dapat data sama dengan integral bla 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 itu kan, maka nanti ininya itu sama dengan yang ini. Nah, kemudian
itu kan terpenuhi jika fx tetanya samaan yang d per d theta sama dengan integral bla bla itu kan pasti terpenuhi untuk anggota keluarga eksponensial. Kalau fx tetanya anggota keluarga eksponensial, maka theta log sama dengan min itu kuadrat Nah, sebenarnya kan definisi CRLP yang awal itu yang atas ini, yang definisi 1. Nah, kemudian karena ada lemma 424 ini, yang ini sama dengan yang ini. Jadi kita punya definisi CRLP yang kedua. Nah, tapi definisi CRLP yang kedua ini hanya berlaku untuk fx tetanya yang merupakan anggota keluarga eksponensial. Kalau misal bukan anggota keluarga eksponensial, maka kan yang ini itu nggak sama dengan yang ini. Berarti untuk yang bukan anggota keluarga eksponensial, definisi CRLP yang kedua ini nggak berlaku. Nah, ini dengan kata lain, kalau misal kita punya fx tetanya yang anggota keluarga eksponensial, kita pakai definisi yang kedua. Ini untuk yang anggota keluarga eksponensial. Nah, kalau misal kita punya fx tetanya yang bukan anggota keluarga eksponensial, kita cuma bisa pakai definisi yang pertama. Ini untuk yang Nah, kemudian karena tadi kita punya X-nya terdistribusi normal. Nah, kita tahu kalau distribusi normal ini merupakan anggota keluarga eksponensial. Berarti kita bisa pakai definisi yang kedua. Pakai definisi CRLP yang kedua. Nanti yang perlu kita cari turunan dari G theta. Kemudian kita perlu cari turunan dari log X tetanya. Nah, kemudian G theta kan parameter. Parameternya kita tadi adalah theta. Berarti G tetanya sama dengan theta. Karena parameter yang kita punya tadi theta. Kemudian turunannya terhadap theta. Berarti sama dengan Menanya Mbak, untuk G theta itu pasti theta ya Mbak, kalau parameternya theta? iya. Ada kemungkinan, misalkan, jadi kita ngeliat parameternya dulu Mbak, baru kita tentuin G thetanya. Ada tapi kalau misal kayak misal cari kalau misalkan bentar kita kembali ke atas. Nah, ini kan TX sembarang estimator bias dari G theta. Nah, sedangkan kita tadi kan dari MLE tadi kita cuma dapat estimator dari theta. Nah, ini kan berarti sama dengan theta. Oh. Kan misal suruh cari MLE-nya, MLE dari ininya kita pakai yang ada di soal. Bisa dipahami nggak?
misalkan kita disuruh cari MLE dari apa ya? Misalkan bukan theta nih Mbak gitu. Nangkep gak maksud aku gimana? Soalnya aku nangkepnya itu G theta-nya sama dengan theta terus dari Ya kalau kemarin. misal coba lihat di buku yang halaman berapa ini, halaman 63 yang soal nomor 5A. 5A ya. Nah itu kan coba tentukan umbu dari var X sama dengan theta 1 min theta. Nah Ya. berarti G theta-nya sama dengan var X itu sama dengan theta 1 min theta. Oh. Nah, berarti G theta-nya kita pilih sama dengan Oke Mbak. Thank you Mbak. oke. Oh, berarti untuk maaf Mbak yang kalau 5B berarti nanti G theta sama dengan theta kuadrat ya? Ya, Oh, oke. Thank you Mbak. oke. Kemudian kita cari buat yang Turunan fx ini. theta. Log fx theta. Kita tadi punya fx. Theta-nya sama dengan 1 per angka 2 pi theta kita cari lognya. Sama kayak tadi nggak sih Mbak itu jadi contohnya? Iya sama. Ini berarti nanti hasilnya kan jadi log pangkat min setengah kok ini kerja di sigma x saya salah. Itu harusnya pangkat n tadi ya Mbak ya? Fx theta-nya tuh. Atau fx tilde itu Mbak? Nah, ini Yang kita yang digunakan untuk mencari umfu itu fx theta ya, bukan fx tilde. ya kita pakai fx theta soalnya ini kan IID berarti nanti kita pakai fx ring theta. Nah, nanti n-nya kan sudah masuk di depan sini. Jadi berarti E pangkat min xi kuadrat per 2 theta ya? Untuk yang itu. Ya ini x kuadrat yang ini ya. Oh, x kuadrat. Ini kan FKP-nya distribusi normal 0 theta. Ya. Berarti Sama dengan min setengah kemudian diturunkan ya x min setengah turunannya log 2 pi theta itu 1 per 2 pi theta dikali turunan 2 pi theta jadi 2 pi. Ya. terus ini setengah x kuadrat. Turunan seper theta berarti kan ini kan theta pangkat min 1 berarti jadi min 1 theta pangkat min 2. Ini coret. Jadi min 1 per 2 theta. 1 per 2 x kuadrat ini tetap theta pangkat min 2 aja biar gampang.
Kemudian diturunkan lagi. Ini jadi min setengah. Kita kan theta pangkat min 1. Kalau diturunkan berarti jadi min 1. Theta pangkat Theta pangkat ini konstanta berarti S kuadrat. Kemudian ini diturunkan. Theta pangkat min 2 turunannya jadi min 2. 2 dikali setengah X kuadrat. Theta pangkat min 3. Ya, disederhanakan jadi diperoleh 1/2 theta kuadrat min X kuadrat per theta pangkat min. dan kita cari ekspektasinya. Ekspektasi dari D kuadrat log F X theta per D theta, berarti ini langsung masukkan aja ya. 1/2 theta kuadrat min X kuadrat per theta pangkat 3. Kemudian menggunakan sifat ekspektasi berarti ini bisa dipecah jadi ekspektasi 1/2 theta kuadrat dikurangi ekspektasi X kuadrat per theta pangkat 3. Nah, ini kan konstanta, berarti bisa jadi langsung 2 theta kuadrat dikurangi theta pangkat 3 ekspektasi dari X kuadrat. Nah, kita cari dulu ekspektasi dari X kuadrat. Yang kita tahu tadi X berdistribusi normal theta. Dari sini kita dapat informasi apa? Jadi kita punya ekspektasi dari X-nya sama dengan 0. Dan Variannya theta. Nah, kemudian kita punya definisi dari X sama dengan X kuadrat ini ekspektasi X di kuadrat. Karena ekspektasi X tadi 0, berarti ini kan jelas nanti diperoleh ekspektasi X kuadratnya sama dengan theta. Nah, ini berarti kita punya hasilnya 1/2 theta kuadrat min 1/2 theta pangkat 3 kali theta. Jadi 1/2 theta kuadrat min 1/2 theta kuadrat. Samakan penyebutnya 2 theta kuadrat. Di sini 1, di sini 2. Diperoleh hasil min 1/2 theta kuadrat. itu baru baru E-nya Mbak ya? Ya, belum. bisa langsung kita masukkan ke CRLB-nya. Berarti CRLB tadi turunan dari G di kuadrat. 1 kuadrat. Turunan kita punya ini sama dengan 1. 1 kuadrat per Terus per min N dikali ekspektasinya. Min N dikali ekspektasinya. Ekspektasinya tadi kita dapat ini. Ini dikali min 1/2 theta kuadrat. Jadi sama dengan 1/2 N per N 2 kuadrat sama dengan 2 theta kuadrat. N. Ini udah kita hasilnya buat yang soal B. Kemudian yang soal selidiki apakah ML di atas merupakan UFU. Nah, ini kalau yang di buku soal apa pembahasan fungsi jawaban itu
Ya, pakai Akibat 425 yang halaman 57 di buku Pak Danar. Akibat 425 yang halaman 57. Antara yang C ini kan ML ya, adalah ungu. Jadi kita MLE-nya apa ya? Ntar kembali ke atas dulu. MLE dari theta itu ya, Mbak? Kita punya ini. Ini mau kita buktikan kalau ini adalah ungu. Ini akan ditunjukkan theta topi sama dengan isi kuadrat per N merupakan ungu. Nah, kemudian ini kan sebenarnya bisa pakai dan memanfaatkan CRLB-nya. Kalau misalkan memanfaatkan CRLB, berarti perlu kita buktikan pertama theta estimator tak bias. Kemudian yang kedua, pakai theta CRLB. Nah, kalau memenuhi ini nanti bisa kita simpulkan theta topi ini merupakan ungu. Pertama kita buktikan dulu theta topinya tak bias. Kalau membuktikan theta topi tak bias berarti sama saja dengan menunjukkan ekspektasi dari theta topi itu sama dengan theta. Ini akan ditunjukkan ini. Memasukkan ekspektasi theta topinya langsung tak tulis sigma X kuadrat per N. Ini sama dengan 1 per N ekspektasi dari sigma X kuadrat. Sama dengan 1 per N ekspektasi X1 tambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan seterusnya sampai Xn kuadrat. Nah, ini sifat ekspektasi berarti bisa kita pecah. Ekspektasi X1 kuadrat ditambah ekspektasi X2 kuadrat dan seterusnya sampai ekspektasi Xn kuadrat. Salah. Nah, ini kan kita tahu XI-nya berdistribusi normal 0 theta. Nah, tadi kita sudah tahu kalau misal berdistribusi N0 theta, ekspektasi XI-nya nanti sama dengan apa tadi? Sama dengan theta. Berarti ini kan sama dengan theta. Ini juga sama dengan theta. Berarti ini kan sama dengan theta dijumlah sebanyak N kali. Jadi 1 per N kali N theta. Sama dengan theta. Dan ini kan terbukti ternyata theta topi sama dengan theta. Berarti terbukti theta topinya tak bias.
Nah, kemudian yang soal nomor 2 ini, itu yang kedua ini, membuktikan partai tatopi sama dengan CRLB itu bisa kita cari partai tatopinya dulu, kemudian disamakan apakah sama dengan CRLB atau tidak. Nah, atau kalau nggak gitu, untuk membuktikan yang nomor 2 ini, itu bisa pakai teorema, bukan teorema, deng, akibat 425 yang halaman 57 itu. Kita coba pakai yang akibat 425 dulu. Halaman 57. Nah, ini kita lihat dulu teoremanya. Jadi akibat 425 yang diketahui, ini bunyinya ya, diketahui X1 sampai Xn IID Fx data. Kemudian diketahui lagi Fx track datanya memenuhi syarat teorema Kramer-Rao. Nah, teorema Kramer-Rao itu teorema 422 yang di halaman 52. Nah, berarti syarat pada teorema Kramer-Rao untuk efek datanya apa? Nah, di teorema 422 ini kan berarti syarat untuk efek datanya cuma memenuhi persamaan 421. Berarti ini sama saja dengan fx datanya memenuhi persamaan 421. Dan ini pasti terpenuhi untuk keluarga eksponensial. Kemudian di halaman 425 diketahui lagi X-nya adalah estimator tak bias dari G data. Ini diketahuinya berarti ada 1, 2, 3. Diketahui TX-nya estimator Nah, kemudian di sini TX mencapai Kramer-Rao lower bound jika dan hanya jika memenuhi persamaan 424 itu suatu fungsi alpha theta. Nah, maksudnya TX mencapai Kramer-Rao lower bound itu maksudnya itu sama dengan var TX-nya itu sama dengan CRLB. Yang TX mencapai CRLB itu maksudnya var TX-nya sama dengan CRLB. Jika dan hanya jika alpha theta TX min theta sama dengan log L untuk suatu fungsi alpha theta. Nah, tadi kan kita mau membuktikan kalau partikelnya sama dengan CRLB. Nah, kita manfaatkan
akibat 425 ini kita manfaatkan yang implikasi ke arah kirinya. Berarti kita harus membuktikan persamaan ini terpenuhi untuk suatu alfa theta. Nanti kita bisa simpulkan kalau parte X-nya sama dengan CR dan B. Nah, sebelum menggunakan akibat 425, berarti semua yang diketahui ini harus terpenuhi dulu. Kan di soal tadi, diketahui X1 sampai Xn-nya, ini 1 sampai Xn-nya sampel random. Berarti X1 sampai Xn-nya merupakan HID. Berarti ini terpenuhi. Kemudian yang kedua, Fx katanya memenuhi syarat teorema Klamelau. Nah, kita tadi X-nya berdistribusi normal. Karena distribusi normal berarti merupakan anggota keluarga eksponensial. Jadi pasti ini terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi. Dan Tx-nya tadi kita kan pakai theta topi. Tadi sudah kita buktikan di soal ini di nomor 1 kalau dia merupakan tak bias. Berarti ini juga terpenuhi. Karena ketika syarat ini terpenuhi, berarti kita bisa menggunakan akibat 425. Berarti akan ditunjukkan terdapat fungsi alfa theta sedemikian sehingga alfa theta kali dx min g theta sama dengan 2 log nah tadi tx-nya kita kan pakai theta topi, berarti ini kita tulis alfa theta tx-nya tadi pakai theta topinya tadi sama dengan ini sigma x kuadrat per n. Ini langsung tak tulis sama dengan sigma x kuadrat per n. Tetanya tadi theta. Nah, kemudian ini dolog tetanya ini sama dengan hasil yang di MLI tadi. Nah, hasil yang di MLI tadi dolog tetanya ini ya, bisa punya dolog tetanya sama dengan ini. Min n per 2 theta 1 per 2 theta kuadrat sama x kuadrat. Tulis lagi di bawah. Ini sama dengan, kita tulis sigma x-nya dulu. Sigma x kuadrat per 2 theta kuadrat min n 2 theta. Ini kita kalikan ke dalam, berarti alfa theta sigma x kuadrat per n alfa theta kali theta sama dengan sigma x kuadrat per 2 theta kuadrat min n per 2 theta. Nah, kedua persamaan ini sama kalau yang ini sama dengan yang ini dan yang ini sama dengan yang ini. Kita selesaikan salah satu aja. Kita selesaikan untuk yang alfa theta kali theta sama dengan min n per 2 theta. Ini berarti alfa theta-nya sama dengan, ini ada min alfa theta kali theta, berarti ini minnya hilang. Nah, tinggal n 2 theta kuadrat. Nah, kita cek apakah alfa theta ini memenuhi persamaan ini. Nah, alfa theta-nya n per
2 theta kuadrat ini sigma xi kuadrat per n min theta. Kita kalikan ke dalam, berarti kita dapat hasil sigma xi kuadrat per 2 theta kuadrat min n per 2 theta. Nah, ternyata kita punya alfa sama dengan n per 2 theta kuadrat yang memenuhi persamaan ini. Berarti terbukti pernyataan ini terpenuhi. Karena pernyataan ini terpenuhi, berarti dapat kita simpulkan bahwa part Tx-nya sama dengan CRLB. Berarti ini maka dapat disimpulkan bahwa part Tx-nya tadi kita pakai theta topi, berarti part theta topi sama dengan CRLB. Nilai 1 dan 2. Nilai 1 tadi kita punya theta topi tak bias. Nah, kemudian dari hasil nomor 2, kita dapat part theta topinya sama dengan CRLB. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa theta topi yang dari theta tadi merupakan unsur. Ada yang mau didiskusikan buat yang soal C? Mbak, kalau misalkan kita pakai yang tadi yang var, kita cari var-nya, nanti kita samain dengan CRLB-nya, berarti boleh ya? Ya, boleh kita coba ya. Untuk yang poin 2 itu. Kayaknya lebih gampang ya kayaknya. Nah, nanti nyari variansinya itu yang agak susah. Tapi ya bisa sih kalau dicari, kita coba aja ya. Aku tarik lagi. Nomor. Oke, Mbak. Ini berarti kita cari theta topinya tadi sigma Xi kuadrat per n. Jadi langsung aja ya, berarti kan jadinya Per n kuadrat n x kuadrat. Ini kan menurut X1 itu kan ini AID, berarti bisa ditulis seperti ini. Nah, kemudian cari var X1 kuadratnya, berarti kan kita harus cari ini var X1 kuadrat. Itu kan berarti sama dengan susah di situnya ya, Mbak. Nah, ekspektasi X1-nya pangkat 4. Kemudian ekspektasi X1 kuadrat di kuadrat. Kita kan udah punya hasil yang ini, tapi kita belum punya hasil. Nah, dari yang ini agak lama, tapi ya bisa sih. Kita coba pakai momennya. Kalau kita ekspektasi X pangkat N, itu sama dengan momen diturunkan banyak kali dan kemudian dimasukkan T-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita mau cari ekspektasi X1 pangkat 4, berarti kita harus cari turunan keempat dari momennya. Ini mau dicoba atau gimana? Nah, yang kita punya, karena ini tadi distribusi normal 0 theta, nanti kita punya momennya sama dengan pangkat min-nya kan sama dengan 0. Berarti tinggal sigmanya setengah sigma kuadrat berarti theta dikali T kuadrat.
Nah, ini perlu diturunkan sebanyak 4 kali. Turunan pertamanya, jadi ini kan E pangkat setengah theta T kuadrat, kemudian pangkatnya ini diturunkan terhadap T. Jadi jadi setengah theta kali 2T sama dengan di pangkat setengah theta T kuadrat dikali theta T. Dan dari turunan keduanya, turunan keduanya berarti ini kan perkalian dua fungsi. Ini U, ini V. Turunan U kali V berarti kan U aksen V kali V aksen U. U aksen turunan E setengah theta T kuadrat berarti kan sama dengan ini tadi ya. E setengah theta T kuadrat theta T kali V-nya theta T. Ditambah V aksen berarti nanti ada theta berarti theta T pangkat setengah theta T kuadrat. Ini kita keluarkan I setengah theta T kuadratnya, berarti ini sama dengan theta kuadrat kali T kuadrat tambah theta. Nah, ini jadi U kali P lagi, ini U-nya, ini P-nya, turunan ketiga, tadi U aksen turunan I pangkat setengah theta T kuadrat, ini sama dengan yang ini tadi, pangkat setengah theta T kuadrat, theta T, dikali V, theta kuadrat T kuadrat plus theta, ditambah U kali P aksen, turunkan terhadap T, berarti jadi 2 theta kuadrat T. Yang kita keluarkan I setengah theta T kuadratnya, theta T dikali theta kuadrat T kuadrat plus theta, tambah 2 theta kuadrat T. Tinggal kalikan ke dalam, berarti nanti diperoleh hasilnya theta pangkat 3, T pangkat 3 ditambah theta kuadrat T ditambah 2 theta kuadrat T. Ini bisa dijumlah, berarti nanti hasilnya I setengah theta T kuadrat Theta T pangkat 3 ditambah 3 theta kuadrat. kuadrat T. Ya. Ini U kali P lagi, ini U, Aduh, panjang ya Mbak, maaf Mbak. enggak apa. Turunan keempatnya berarti U aksen U aksen itu
Ini tadi kan hasilnya X setengah theta T kuadrat dikali turunan C. turunan pangkat tadi berapa ya? Ini ya theta T ya. Turunan pangkatnya theta T dikali C. Theta pangkat 3, theta pangkat 3. Pangkat 3 itu Mbak, T-nya Mbak. ya pangkat 3 Ditambah tambah U reaction T kuadrat. ya berarti jadi 3 3 theta pangkat 3 T kuadrat ditambah 3 theta kuadrat. Wah, banyak ya. masukkan T-nya sama Oh iya, langsung masukin nol, berarti 0. 0 berarti ini kan 0 kan suku yang pertama 0 yang ini hasilnya ini berarti nanti sama Berarti 3 T ini kuadrat. ya ini 1 berarti nanti hasilnya jadi 3 theta kuadrat Ya. ini sama dengan XI pangkat 4. kembali ke atas ini tadi berarti hasilnya kan 3 theta kuadrat. kuadrat kemudian ininya XI-nya tadi tadi berapa ya? Theta. Theta kuadrat. theta kuadrat Berarti jadi 2 theta diperoleh kuadrat. hasil sama dengan theta kuadrat LLB-nya tadi sama dengan berapa? RLB-nya itu mana sih tadi? Benar. Oh iya benar Mbak, 2 theta kuadrat per N. Entah. 2 theta kuadrat per N kan? Iya benar. Debak. Berarti ini kita coret ya ini. Benar. Per X kuadrat 2 X kuadrat ini theta 2 theta kuadrat kuadrat per N. Mantap. Sama seperti CRLB. Nah, ini cara nomor 2 kalau kita jabarkan yang varian skala topinya. Kalau yang tadi kita pakai yang akibat 425. jadi akibat 25 ya. Iya. Nah, ini pakai akibat 25. Nah, tapi sebenarnya kalau akibat 425 ini kita harus memastikan kalau diketahuinya ini terpenuhi semua. Kalau diketahuinya ini terpenuhi semua, baru kita bisa pakai akibat 425. Tapi kalau misal diketahuinya ini ada yang tidak terpenuhi, berarti kita tidak bisa pakai akibat 425. Ada yang mau didiskusikan buat nomor 1? Sangat jelas Mbak. Oke. Sangat jelas. Istirahat dulu aja Mbak. Mbak, Nomor ya. Untuk pertanyaannya Mas Razik tadi, tos dulu Mbak. Star itu tadi. Sinyalnya Pak Rob ya Pak. Oh iya ya. Halo. Halo. Udah bisa? Putus-putus Mas Rob. Mau ini yang tadi Mas yang nanya tuh, yang T-star itu tadi. Oh iya, yang N per 1 itu ya? Oh, boleh cut, ya. Halaman 2 tadi, halaman 2. Yang ini Nah iya. Jadi yang aku paham kenapa tes itu per N tambah kali T, jadi supaya dapatkan expect star-nya sama kan misalkan kita expect
dari tes ini kan pemisalan per n tambah d itu nanti kalau kita cari dia nanti ekspektasi jadi T sesuai dengan ini berdistribusi agam. Halo, Ya, halo, tadi gimana? Gimana? Agak putus-putus ya. dengar ya Mbak? Eh, maaf ya, ini udah nggak? Halo Mbak. Ya, halo. Ah, Jadi menurutku ini ya Mbak ya, Ya, kan kenapa kita tes startnya itu per n tab. Jadi tujuan kita supaya kita dapatkan bahwa ekspektasi dari startnya itu sama dengan T ya. melibatasi berdistribusi nol theta. Itu sih Mbak, kalau makanya itu. Ini teman-teman yang lain pada dengar nggak? Apa ini tempatku aja yang nggak jelas? Oh belum sih ya Mbak. Putus-putus, Pak. Bentar ya. Oh ini masih putus enggak ya?
Coba Pak, ngomong Pak. Masih putus-putus. Masih Pak. Iya. Mantap. Halo, halo. Mantap, mantap. Udah. Coba. Eh, seperti yang tadi. Jadi kan nol theta tuh. Nah, jadi yang kita pilih itu testernya n per n tambah 1 dikali t, supaya kita dapat ini tadi, bahwa si dapatkan t, gitu sih. Kan pertama dulu nih, ft fungsi densitasnya dulu tuh. Setelah itu kita temukan ekspektasi kecil itu nanti per n tambah kali theta. Nah, dari yang kecilnya theta, maka kita pilih startnya itu n1 per n. Dengar nggak ya? Boleh grup aja. Sorry Pak, masih putus-putus. Jadi gini ya maksudnya Mas Robi itu kan kita mau mencari fungsi, sebenarnya ini bukan fungsi TX ya, ini mungkin fungsi T bintang gitu aja biar nggak rancu sama statistik cukupnya. Kita mau mencari fungsi T bintang sedemikian sehingga ekspektasinya sama dengan theta.
yang berarti nanti T bintang ini merupakan estimator tak bias. Nah, untuk mencari ini kita manfaatkan statistik cukupnya yang TX itu. Nah, kita mau cari ekspektasi dari statistik cukupnya TX itu. Nah, sebelum nyari ekspektasinya, kita cari FDK-nya dulu. Habis ketemu FDK-nya, nanti kita ketemu FKP-nya. Habis ketemu FKP-nya, berarti kita kan bisa nyari ekspektasi dari statistik cukup T itu tadi. Nah, ternyata kita ketemu ekspektasi dari T-nya sama dengan N theta per N+1, yang berarti T itu tadi, statistik cukup tadi kan tidak bias. Statistik cukup tadi bias. Nah, supaya dia jadi tak bias, kita pilih T bintangnya sama dengan N+1 per N T. Nah, saat kita hitung ternyata ekspektasi dari T bintang ini sama dengan theta, yang berarti theta bintang yang kita pilih tadi merupakan estimator tak bias. Itu ya Mas Robi ya? Nah, ya. Iya Mbak, mungkin maksudnya Mas Robi itu Mbak. Oh ya. Kalau gitu ini mau lanjut mengerjakan yang nomor 2 atau gimana? Teman-teman yang lain gimana? Kalau Mbak Rizka udah capek belum? Betul. Ya, tapi ini udah 2 jam, biasanya kalau udah 2 jam itu udah capek ngeliat layar, itu udah pada nggak fokus biasanya. Enggak sih, karena kan puasa juga. Kasihan Mbak Rizka kalau Kalau aku sih nggak apa-apa, kalau teman-teman yang lain udah pada capek belum? belum sih. Yang lain gimana? Sekarang poin berapa Mbak? Please. 2. Nomor 1 tadi udah selesai, berarti kita coba nomor 2. Oh. Nomor 2 ini udah dijelasin sama Pak Banar ya, Mbak? Nah, yang nomor 2 ini, kan yang D kan cari umbu dari theta. Kalau nomor ABC ini kan udah dibahas sebelum UTS kan? Berarti tinggal nomor 2 yang D itu. Nah, yang nomor 2D itu, hanya nyari umpunya itu berdasarkan statistik cukupnya. Ini ada masukan dari Mas Robi, katanya istirahat dulu, gimana? Boleh, boleh. Iya Mbak, nggak apa-apa kalau istirahat dulu. Tapi mungkin lanjutnya kapan, Mas? Kalau nanti malam mungkin nggak? Mungkin juga ya Mbak. Rizka kan besok pagi ada kuliah toh. Iya, Mbak Rizka ada kuliah, Mbak. Nah, kalau nanti malamnya aku ternyata ada kelompokan Oh, ada kelompokan. Apa Selasa aja Pak Mbak? Selasa gimana, Mbak Rizka? Nah, nggak tahu nih, soalnya ini kan ada project SA. Nah, kita itu belum mengerjakan selama. Oh, yang Bu Indah itu ya? Nah, iya. Oh, Walah, ya ya ya. aku diceritain Chandra katanya nggak ada ini, nggak ada apa? Jurnal ininya ya, yang lain. Nyari jurnal tuh susah Ya, banget. kita nggak dapat jurnalan. Terus nanti Bu Indah itu baru ngasih petunjuk hari Selasa. Jadi mungkin Walah. kita baru ngerjakan Selasa. Berarti ya setelah Selasa ya Mbak Sil. Iya, boleh. Kalau yang nomor 2 ini kan cari umbu dari theta, ini kan aku curiganya nanti itu bakal memanfaatkan
jawaban nomor A dari statistik cukup ini. Mm-mm. Kalau pakai statistik cukup ini kan kemungkinan pakai teorema yang diajarin Bapak yang terakhir itu yang Blackwell Rao itu kan. Wow. Heeh. Ada Ya, misalnya statistik cukup gitu. kalau mau lanjut Dua. apa satu nomor? Atau mungkin nomor 2 ini dibahas kalau udah diajarin Blackwell Rao aja. Oke. Ya, gimana teman-teman yang lain? Gimana Mbak Siska? Iya Mbak, setuju gitu aja. Oke. Ya, berarti ini udah selesai ya. Aku tak stop sharing. Iya Mbak. Mbak nanti tuh Makasih. minta Di-share di-share Mbak catatannya ya. catatannya. Oke. Tak stop sharing. Udah ya? Terima kasih. Sudah Mbak. Makasih Aku banyak Mbak. stop. Ya, sama